paling menurut saya paling plural ya dari secara keagamaan, dan itu menyatu menjadi satu. Itu modelnya kayak Ahmad Mansuri, Nuruddin Araniri itu juga kena persnya nggak sih Pak aslinya? Ya, ya. Ini tesisnya tentang iluminasi. Oh, dari anu siapa anu? Iluminasinya Mullah Sadra. Oh itu Hikmah Muta'ali ya? Bos. Kaya ya. Singkatan apa kan? Sarawardi Pak. Apa Selawardi ya apa? Surawardi. Iya Sarawardi Ini Al-Makhzumi. simulasi ujian tesis. Sebelum ya Pak ya, sebelum ujian tesis sesungguhnya Di pasca apa ngambil apa? bahasa Arab. Sastra Arab. Cerita lah Surawardi. Cuma kerangka di novel aja, karena Ibnu Tufel kan terpengaruh dengan Sarawardi dalam pembuatan novelnya itu. Jadi cuma kerangka teoritis dari filsafat iluminasi untuk membaca novel itu. Intinya ya apa sih filsafat Ini cuma iluminasi? mapping. Loh Kak Mas Bakari juga penasaran. Ngetes Pak ya kepantasan fit and proper test mahasiswa pasca gitu. Ini disertasi ini anu, ini saya takil. Iya apa sih? Disertasi ini apa? Ini masalah anu, masalah filsafat ketuhanan itu fisika. Alam kaunihi apun lah. Isu ini ilmu filsafat itu di era-era Yunani itu masih partikularitas. Ya, Sokrates dengan filsafat Eliannya, metafisika ketuhanan, mungkin kalau itu ditarik ke fakultas ya fakultas Usuluddin, itu akidah dan Usuluddin. Lalu filsafat filosofi natural filosofinya ini siapa itu Demokritus, itu betul-betul menempatkan hal-hal yang bersifat empiris itu menjadi agenda utama dan menginstruksikan bahwa hal-hal yang bersifat metafisik harus ditingkatkan. Itu betul-betul bersitegang tuh antara disiplin ini dengan itu. Jadi partikularitas terpisah. Lalu misalkan Pythagoras dengan teori mistisismenya. Jadi mistisisme itu kalau ditarik jadi fakultas tasawuf. Natural filosofi kalau ditarik saintek. Terus ada humanisme itu Sokrates juga. Jadi Sokrates itu masuk di Elia di satu sisi, tapi di sisi lain humanisme. Humanisme itu bisa tarbiyah, bisa syariah, bisa psikologi, bisa masuk. Akarnya di situ Pak. Oke. Hanya yang tidak hadir di dalam konstelasi keilmuan itu mistisisme itu. Sekarang kan hanya level prodi kan. Di Tulungagung kok ono ya prodi psikologi dan terapi itu. Psikoterapi. Nah, Di UIN Bandung mana ya Pak? UIN Bandung. Psikoterapi. Maksudnya levelnya harus level fakultas karena dia basic sainsnya jelas. Tasawuf gitu. Tapi di mana-mana tidak muncul ya. Iya, prodi di UIN Bandung. Penggagasnya Buya Kamba. Nah, di situ partikularitas. Partikularitas itu berarti sempit mendalam. Dia menguasai satu disiplin ilmu tapi betul-betul tapi di era Platonisme Aristotelian itu kan sudah mulai melebur Mas. Tidak bisa konsis pada satu disiplin ilmu. Dan itu yang menginspirasi filsafat Islam itu Platonis dan Aristoteles. Karena itu sudah tidak konsisten pada disiplin. Lalu kemudian masuk di era filsafat Islam yang menurut saya sudah generalisasi saya, tidak partikularisasi tapi generalisasi. Karena tidak ada seorang filosof pun Islam yang dia hanya memiliki kekuatan satu disiplin. Dia ahli fisika, ahli geografi, ahli astronomi, ahli filsafat, ahli agama, ya kan, sehingga luas dan mendalam. Generalisasi saya. Nah, konteksnya di era sekarang ini partikularisasi saya. Pengen jadi dosen harus linear, sempit mendalam. Nah ini punya keterbatasan. Keterbatasan. Menurut saya orang bahasa harus mengkaji tentang tasawuf, luar biasa itu. Saya jadi tertarik. Coba sekarang yang di PBA itu bahasa Arab di PBA mayoritas hanya mengkaji tentang teknis. Misalkan Thariqatul Sam'i, Thariqatul Istima', Thariqatul Nahwi. Yang ada yang tadris yang PBA.
sangat teknis sekali. Tidak ada pengembangan filosofinya, nggak ada. Kalau bahasa sudah diarahkan untuk menstudi tentang teori-teori iluminasi, teori apa itu. Jadi bahasa betul-betul alatun lidirasah lil ulum. Nah, sementara ini kalau yang sastra ya lebih memang kajian-kajian mufradat ini. Kajian-kajian pengayaan bahasa saja. Kayak siapa misalnya anime itu lebih kepada syair misalnya, bukan pada pemikiran-pemikiran tentang Islam. Ini beliau kira potensi Loh, merekam sejarah ini Pak. Jadi kepekaan merekam itu Semuanya di kepekaan data. Suatu saat kita butuhkan ini Pak. Yang dirindukan dosen ini kan seperti ini, ngumpul, makan, diskusi. Saya baru tadi malam ketemuan TKW Emirat Dubai. Dia cerita di Dubai. Ternyata masalah survival bahasa itu di Dubai juga mengalami degradasi. Karena keluarga di sana itu rata-rata mewajibkan anaknya berbahasa Inggris. Jadi membantu. Di sana itu malah rata-rata mewajibkan. Malah banyak yang nggak bisa bahasa Arab secara khusus. Malah nang Dubai jedaan meneh. Nah ini masangnya berapa ini nanti tahun depan? Lebanon ya kan, Maroko, Kazakhstan. Maroko apa isine? Loh, reka ulang Clifford Geertz. Tadi Prof Irwan itu kepingin menampaktilasi Clifford Geertz di era pasca Covid. Dulu kan Islam lokal ya, bagaimana Indonesia yang jauh dari pusat agama Arab berkembang sangat pesat ya. Nah, Maroko kan perbandingannya kan. Iya. Islam di Indonesia dan Maroko anunya itu. Clifford Geertz nulis itu. Iya, bukunya kan itu, Pak. Anunya itu kepingin reka ulang gitu kan. Terus yang Rekonstruksi sejarah. yang monumental bukunya Clifford Geertz ya Islam in Java. Sama Islam Observe. Ya, Islam Observe ini perbandingan Indonesia Maroko. Nah itu. Hmm. Bahasa in Java itu tebal yang sebenarnya loh menurut saya ya. Karena di eranya itu mungkin menurut saya ya antropolog belum terlalu bergeliat ya. Jika temuan beliau itu di Mojokerto Pare tentang Islam in Java, dan itu riset antropologi itu secara keilmuan, secara teoritik sebenarnya nggak bisa digeneralisasi bahwa induksi berarti Mas. Islam di Jawa itu terdiri dari 3 tipologi itu trilogi ini santri, priai abangan. pangan, santri, dan sekarang memang sudah tidak bisa ini bertahan itu, bisa jadi santrinisasi abangan, bisa jadi abangisasi santri, priayinisasi santri, jadi proses itu. Nah, tipologi itu sebenarnya lebih deskriptif menurut saya, karena menempatkan lokus setting sosial penelitian itu berdasarkan kecenderungan pola keagamaan yang di Jawa itu ternyata ada santri, ada abangan. Yang dibicarakan pergerakannya ya Pak. Jadi tidak hanya klaim bahwa ada 3 lokus, tetapi pergerakannya bisa jadi dominasi yang santri sekarang. Sekarang ada yang baru Mas, urban santrisme. Urban sufisme juga ada. Jadi mengalami santrinisasi perkotaan. Orang kota yang kemudian merasa kering, kerontang, perlu siraman rohani, mulai belajar sufisme lagi. itu bisa aja itu penelitian 2 negara misalnya tipologi santri. Kemarin sampai yang terjadi kan kita di UGM itu beberapa dosen di antaranya ada yang bilang ke saya sangat tertarik dengan model ma'had yang ada di kampus terutama. Karena mereka tidak punya. UGM bilang dulu, saya punya rencana kalau bisa mahasiswa saya itu pernah di Ma'had Ali Win, entah seminggu entah berapa. Karena mereka nggak punya pesantren kan. Pesantren, apalagi pesantren yang sudah integral dengan kampus. Orang
dia sandalnya hilang ini. Ya mereka harus mau tahu pesantren harus mondok ke Indonesia dulu. Beberapa kan mufti-mufti di sana tuh ada yang mondok di Langitan, ada yang kemudian Tidak pernah ada ilmuwan yang lahir selain lahir dari pondok pesantren. Nah, itu yang melatar belakangi Win itu mendirikan pesantren ya. Karena itu bagaimana menciptakan intelektual yang ulama yang Biyen nih, ini ospek biyen nih. intelektual ulama profesional, ulama intelektual. Tahun biru iki. Kon wis lahir ah. Tapi ini menurut saya juga integrasinya masih di level kelembagaan. waktu saya jelaskan itu di dialog antar bangsa itu yang menarik itu malah mereka yang membuat mereka menarik ketika kita sampaikan profil ma'had macam-macam. Tertariknya mereka di sana di UKM itu. Kalau yang lain mereka fakultas umum juga punya gedungnya luar biasa lebih kuat dari kita. Fasilitas macam-macam. Ngurusi korpus jurnal macam-macam sudah ada orangnya. Sudah ada. Nggak harus kita, ya kan? Nggak harus dosen. Dan ada sudah ada orang-orangnya di sana kita setor data nanti ada. Makanya walaupun mereka syarat guru besarnya 10 jurnalnya nggak sulit. Apalagi ada modalnya. Tapi urusan ma'had, urusan pengembangan spiritual itu mereka kayaknya masih tertarik dengan pola pengajaran di Indonesia. Betul. Jangankan kok itu ya, di internal Indonesia itu mahasiswa kita ini, kita pas berkunjung ada kajian apa ini ya, misalkan saya kemarin di Bengkulu itu ketemu beberapa mahasiswa kita itu yang terkesan pada diri kita itu keilmuan, bukan keilmuan Pak Sabzul. Keilmuan yang kita bangun, yang kita ini lupa semua barabillah. Yang ingat dengan saya apa? Jenengan itu pernah perintah koyok atau sholat duhur itu. Coba. Ngono-ngono malah yang kena. Selamanya saya tidak akan pernah melupakan. Termasuk ketika di Itu waktu di mana itu? Ngopi apa? Kemarin itu. Apa yang masalah dur itu loh? Itu waktu saya jadi aktif kemahasiswaan. Wah, anak banyak Prof Bat. Ya, aktivis-aktivis itu kan akrab sekali dengan saya. Jadi, ayo sholat duhur. Itu yang dirasakan. Ya, betul. Itu yang betul-betul menancap di mereka. Jadi kalau orang Malaysia mempertanyakan secara praktis pengelolaan manajemen ma'had, karena di mana-mana belum ada. Kenapa tidak sholat subuh? Kan Kiai Mujib itu imamnya. Saya itu Selawat Irfan. tanya kualat aku neron ngomong gitu. Sama sana Ahmad Bena. Hah? Sana Ahmad. Sudah ya? Tahun ketiga sih kan. Tahun ketiga. Kalau nggak 2, 3. Masa enggak tahun berapa? Saya 2003. Saya 2001 kan kelima. 2003 saya. Ini teman-teman ini saya nom-nom ya. Belum. Cuma wajahnya boros. Ya. Terus 2003 itu angkatan berapa? Wong itu pondok itu 97. Oh, mahal itu 97. 97 gerakan. Ya masih ada Yai lalu gitu loh. Lalu Busairi. Heeh. Oh iya. Kita mana ya nari kan? Sepindah nang Lombok ya Set ya. Si SC ini model biyen ini. Iya. Bangunan paling apik. Model apa? Kerucut gitu. Kayak tempat sirkus. Bangunan paling apik di Uin Malang ya iku. Ustaz Abu Bakar 2001. 2001. Harusnya sebelum itu tapi di pondok menyelesaikan dulu nggak langsung kuliah. 2 tahun. Terminal 2 tahun. Lalu Ustaz lalu Busairi saya datang ke sana itu diceritai sama ini abahnya beliau itu, Tuan Guru Sofyan ya. Mertua beliau ya. Bahwa beliau itu setiap 1 bulan itu menggerakkan santri-santrinya untuk dakwah di desa mana Kebayan yang populer dikenal inilah Islam Wetu Telu versus Waktu Limo. Nah itu saya kan penasaran informasi dari Tuan Guru itu kirim santri ya dengan apa itu motivasi mungkin biayanya nggak terlalu banyak, tapi dari pemerintah ada juga. Pemerintah itu juga support untuk dakwah itu. Tapi selama 25 tahun berhasil membawa kesadaran
anggaran masyarakat muslim Wetu Telu menjadi waktu limo itu hanya 7 orang 25 tahun itu. Nah, waktu saya datang di tempat itu ada situsnya itu tadi ya, yang tempat sholatnya orang-orang Wetu Telu. Dan itu masih ada tuh. Masih. Masih, Pak. Akhirnya saya nyempatkan Itu ada sih. Pengikutnya teman-teman juga yang ada. lain mana kelopo seneng-seneng udah mandi di laut, saya wawancara dia cuma saya ingin tahu betul ya, kenapa ya dalam waktu 25 tahun kok hanya bisa mengislamkan Wetu Telu menjadi waktu 5 itu di 7 orang 25 tahun. Padahal support pemerintah mendanai juga untuk dakwah. Tuan Guru Sofyan juga memberikan walaupun tidak terlalu banyak. Ini ternyata jawaban dari informan yang saya wawancara itu. Sebabnya pun saking pemerintah itu juga ada dana yang didistribusikan ke masyarakat untuk mempertahankan situs lokal. Nah, kalau ini nanti bergeser menjadi Islam waktu limo, Habis dananya. itu apa itu? Wisata religiusnya hilang ya. Berarti kan mereka juga disupport pemerintah kan, masyarakat situ untuk mempertahankan. Sementara pemerintah juga mensupport para santri untuk dakwah. Berarti yang satu misi keagamaan, yang satu misi kebudayaan. Simpelnya gitu. Dia misi kebudayaan, dia juga bisa politis. Ya. Nah itu kalau risetnya untuk riset pengabdian bagus itu. Jadi kita menjadi mediator. Menurut saya itu situsnya tetap dikembangkan, dibesarkan sekalian. Tetapi memutus mata rantai ini regenerasi Foto Telu. ideologi keagamaan betul-betul itu diputus. Jadi tidak ada penerusnya, tetapi situsnya dibesarkan sebagai bentuk apa itu? Cagar budaya. Cagar budaya itu. Saya rasa itu 50-50 kan. Masyarakat senang karena itu dibangun